Selamat pagi Mister, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan 5 gerakan olahraga. Tema yang saya ambil adalah permainan bola, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 teknik dalam permainan bola basket. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi trigonometri dalam permainan bola basket, contohnya adalah shooting. Nah, tanpa basa-basi, mari kita membahas apa itu dribbling. Dribbling adalah gerakan memantulkan bola ke lantai menggunakan satu tangan. Dribbling dapat dilakukan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, atau secara bergantian, asalkan hanya menggunakan satu tangan pada satu waktu saja. Gerakan ini sangat penting dalam permainan bola basket. Mengapa? Tujuan dari dribbling adalah untuk membawa bola ke area lawan agar lebih mudah mencetak poin. Selain itu, dribbling juga digunakan untuk menghindari pemain lawan dan membuka ruang agar bisa melakukan passing atau shooting. Hal yang perlu diperhatikan saat dribbling adalah pastikan posisi badan tidak tegak dan posisi kaki tidak lurus seperti video. Namun, pastikan badan sedikit membungkuk ke depan dan lutut ditekuk sedikit seperti di video. Selanjutnya, saat melakukan dribbling, pastikan untuk tidak mendribbling bola terlalu tinggi. Namun, pastikan untuk mendribble bola sampai setinggi pinggang saja. Selain itu, pada saat dribbling, pastikan untuk tidak menggunakan telapak tangan. Namun, gunakan bantuan dari ujung-ujung jari untuk mendribble bola agar lebih mudah mengontrol bola. Selanjutnya, ketika mendribble bola, pastikan pandangan mata tetap menghadap ke depan dan bukan menghadap ke bola seperti yang terdapat dalam cuplikan video tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat menghindari pemain lawan yang sedang berusaha untuk mengambil bola kita. Selanjutnya adalah teknik passing. Passing memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah chest pass. Saat melakukan chest pass, pastikan siku tangan ditekuk ke dalam dan bola diletakkan di sekitar dada. Kemudian, gunakan bantuan tubuh untuk mendorong bola seperti cuplikan pada video. Selanjutnya adalah bounce pass. Teknik melakukan bounce pass hampir sama dengan chest pass, yaitu tangan ditekuk ke dalam dan bola diletakkan di sekitar dada. Namun, bounce pass mengoper bola ke lantai terlebih dahulu baru mengenai teman, sedangkan chest pass berfungsi untuk mengoper bola ke teman secara langsung. Selanjutnya adalah overhead pass. Overhead pass dilakukan dengan cara memegang bola di atas kepala, lalu menekuk siku tangan agar bola berada di belakang kepala. Tujuan dari overhead pass ini adalah untuk mengoper bola ke teman yang jauh untuk melewati musuh yang berada di depan. Selain itu, untuk melakukan overhead pass, pastikan badan sedikit condong ke belakang dan lutut ditekuk seperti cuplikan pada video. Nah, ketiga teknik passing ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengoper bola kepada teman agar dapat mengelabui musuh. Selanjutnya adalah pivot. Pivot adalah gerakan memutar tubuh dengan menggunakan salah satu kaki sebagai poros atau tumpuan, sedangkan kaki yang satunya bisa bergerak bebas untuk mencari posisi yang lebih baik. Teknik ini biasanya digunakan setelah pemain menerima bola dan ingin mencari celah untuk melakukan passing, dribbling, atau shooting. Teknik ini juga digunakan untuk menjaga bola dari pemain lawan. Berikut adalah cuplikan dari pivot. Pada saat melakukan pivot, kaki yang sudah menjadi tumpuan tidak boleh diangkat dan tidak boleh mengganti kaki tumpuan. Namun, pastikan kaki yang sudah menjadi tumpuan tidak diangkat. Cuplikan video berikut merupakan penggunaan tumpuan kaki yang benar saat melakukan pivot. Selain itu, kaki yang menjadi tumpuan boleh diputar asalkan tidak diangkat dan meninggalkan tempat tumpuan. Berikut adalah cuplikan dari gerakan pivot. Selanjutnya adalah layup. Layup adalah teknik memasukkan bola ke dalam ring dari jarak dekat dengan cara melangkah 2 kali menuju ring. Layup dilakukan untuk mencetak poin dengan cepat dan efisien. Cara melakukan layup dimulai dengan mendribble bola mendekati ring. Kemudian ketika sudah mendekati ring, maka ambil 2 langkah terakhir sambil memegang bola. Kemudian arahkan bola ke dalam ring basket. Saat melakukan layup, hal yang perlu diperhatikan adalah langkah kaki. Pastikan kaki tidak melangkah 3 kali saat memegang bola seperti pada cuplikan video.
Selain itu, saat melakukan layup, usahakan pandangan mata menuju ring agar meningkatkan akurasi. Layup sendiri merupakan teknik yang cukup sulit. Oleh sebab itu, layup membutuhkan banyak latihan. Pemain basket harus mengetahui cara melakukan teknik layup karena layup merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mencetak poin. Selanjutnya adalah shooting. Shooting adalah teknik melempar bola ke dalam ring basket untuk mencetak poin. Teknik ini sangat penting karena untuk memenangkan permainan bola basket, kita perlu mencetak poin yang lebih banyak dari tim musuh. Oleh sebab itu, shooting merupakan hal yang pemain basket harus pahami. Berikut adalah cuplikan video shooting. Cara melakukan shooting dimulai dengan memegang bola dengan kedua tangan. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke depan, lalu lutut ditekuk sedikit. Selain itu, saat memegang bola, satu tangan berfungsi untuk menopang bola dan satu tangan lainnya berfungsi untuk mendorong bola ke arah ring basket seperti pada cuplikan video. Tidak hanya itu, saat melakukan shooting, pastikan pandangan tertuju pada ring basket untuk meningkatkan akurasi. Nah, jadi dari video yang saya jelaskan, kita sudah mengetahui 5 teknik dalam permainan bola basket. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa teknik shooting itu menerapkan hukum trigonometri dalam pengaplikasiannya? Trigonometri sendiri itu apa sih? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga, terutama dalam segitiga siku-siku. Berikut adalah persamaan dari hukum trigonometri. Jadi sin theta rumusnya adalah D per miring. Apa sih maksudnya? D itu adalah sisi bagian sini teman-teman. Bisa kita lihat ya. Di sini adalah D. D itu apa? D itu adalah depan. Per miring. Miring itu apa? Miring itu adalah garis hipotenus, garis miring yang terdapat dalam segitiga. Nah, sedangkan untuk rumus cos adalah sa per mi, yaitu samping per miring. Samping itu mana teman-teman? Samping itu adalah ini teman-teman. Miringnya apa? Miring itu ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat di gambar ya teman-teman. Selanjutnya ada tan. Tan itu apa? D tan theta sama dengan depan per samping. Jadi, untuk mencari tan theta, kita bisa menggunakan rumus depan dibagi samping. Nah, berdasarkan gambar berikut, kita dapat membuat segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya diperlukan untuk mencari sudut elevasi dari bola basket ke ring. Nah, berdasarkan perhitungan manual, panjang sisi samping adalah 450 cm atau 4,5 meter. Kemudian panjang sisi depan adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, karena bola berada tepat di kepala saya, maka dapat dikatakan bahwa bola memiliki tinggi yang sama seperti saya, yaitu 172 cm di atas tanah. Nah, maka untuk mencari nilai depan, kita dapat mengurangi 300 dikurang dengan 172, yang dimana hasilnya adalah 128 cm. Nah, untuk mencari sudut elevasinya, kita dapat menggunakan persamaan trigonometri. Karena di sini kita hanya mengetahui depan dan samping, yaitu depannya adalah 1,28 meter dan sampingnya adalah 4,5 meter, maka kita dapat menggunakan rumus dasar hukum trigonometri tangen, di mana tangen ini sama dengan depan per samping. Tangen sama dengan depannya yaitu 1,28 per samping yaitu adalah 4,5. Nah, dapat kita bagi menggunakan kalkulator. 1,28 dibagi 4,5 sama dengan, bisa kita lihat, yaitu 0,284444. Jadi kita tulis di sini 0,284444 meter. Nah, tangen theta sama dengan 0,28444 meter. Theta sama dengan 0,28444 tan min 1. Nah, mengapa tiba-tiba bisa terjadi seperti ini? Ketika kita mendapatkan nilai 0,2844 meter ini bukanlah nilai tetanya, bukan nilai sudut elevasinya. Nah, jadi cara mencari sudut elevasinya, kita perlu memindahkan tan ini ke samping.
Sehingga ketika kita memindahkan ruas, maka tannya akan berubah menjadi tan min 1. Nah, dalam kalkulator kita dapat mencari seperti ini. Nilainya adalah 0,24444. Pencet shift, kemudian pencet tan. Hasilnya adalah 15,878. Bisa kita bulatkan, maka tetanya sama dengan 15,88 derajat. Nah, inilah hasil dari sudut elevasi dari bola basket menuju ring. Nah, kita akan buktikan, kan kita masih memiliki persamaan lain nih, persamaan sin, persamaan cos. Apakah benar bahwa sudutnya itu 15,88? Mari kita lihat. Nah, sebelumnya untuk mencari sin, kita perlu mengetahui dulu sin theta itu menggunakan rumus trigonometri apa. Jadi, sin theta menggunakan rumus di mana sin theta adalah D per mi. Nah, kita tidak tahu nih berapa nilai dari mi karena mi-nya kita tidak mencari. Cara mencari mi kita dapat menggunakan rumus Pythagoras di mana mi sama dengan akar dari 1,28 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Sama dengan, jika kita menggunakan kalkulator, maka 1,28 dikali 1,28 ditambah 4,5 dikali 4,5 sama dengan 21,884. Jika kita akarkan, maka hasilnya akan menjadi 4,67,8. Bisa kita lihat ya di sini. Jadi mari kita tulis. Nah, jadi miringnya adalah seperti ini. Oke. Kita sudah dapat angka dari nilai dari miringnya, yaitu nilai dari ini. Berikut kita akan memasukkan rumus sinnya. Maka sin theta sama dengan depannya adalah 1,28 per, karena miringnya tadi adalah 4,67850,4. Nah, miringnya seperti ini. Maka hasilnya adalah, jika kita melihat dalam kalkulator, 1,28 dibagi, maka hasilnya 0,2735. Oke. Dapat kita lihat di sini 0,2735 dan seterusnya. Kita tulis terlebih dahulu 0,2735917. Nah, jadi sin theta sama dengan 0,2735917. Nah, untuk mencari theta sama seperti tadi teman-teman, kita memindahkan sinnya ke samping, maka theta sama dengan 0,2735917 sin negatif 1. Jika kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan 15,878 nih teman-teman. Dapat kita lihat ya. Jadi nilainya tuh sama tuh. Bagaimana dengan cos? Cos juga pasti akan sama. Baik, mari sekarang saya buktikan mengapa nilai sin, cos, dan tan itu sebenarnya sama. Oke. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu bahwa theta sama dengan 15,878. Kita bulatkan saja, sin theta-nya adalah 15,88, oke? Baik, sekarang saya akan membuktikan dengan menggunakan rumus cos. Sekarang, rumus dari cos sendiri adalah cos theta sama dengan sa per mi. Sa per mi, di mana sampingnya adalah 4,5, maka cos theta sama dengan 4,5 dibagi 4,67850,4. Oke, mari kita cek kalkulator. Berapa hasil darinya? 4,5 dibagi 4,67850,4. Hasilnya adalah 0,9618. Maka dapat kita tulis 0,961845. Dapat kita lihat dari kalkulator ya teman-teman. Ini, oke? Nah, selanjutnya cos theta sama dengan 0,961845. Jangan lupa teman-teman, ini adalah satuan meter. Nah, karena kita ingin mencari tetanya, maka rumusnya sama seperti tadi. Kita pindahkan cosnya ke sebelah kanan. Maka theta sama dengan 0,961845 cos negatif 1, di mana theta hasilnya adalah, mari kita cek teman-teman.
shift cos. Tuh, sama teman-teman, 15,878, dimana kalau kita bulatkan tetanya adalah 15,88 theta derajat, sorry. Nah, jadi pembuktian rumus dari sin cos tan ini benar ya teman-teman. Jadi ada pengaplikasian trigonometri dalam permainan bola basket, di mana sudut yang saya gunakan yaitu adalah 15,88 derajat untuk menembakkan bola tepat ke ring basket. Nah, dapat kita ubah di dalam video. Mari kita tunjukkan video basketnya, kemudian kita ubah tetanya menjadi 15,88 derajat. Nah, selain itu, apakah teman-teman tahu bahwa ternyata rumus trigonometri ini sebenarnya banyak banget, dan saya akan menampilkan satu rumus trigonometri yang sangat-sangat dasar dan sangat-sangat umum dalam segitiga siku-siku. Nah, jadi ada satu rumus trigonometri yang mengatakan di mana sin theta kuadrat ditambah cos theta kuadrat sama dengan 1. Oke? Untuk membuktikannya, mari kita mencoba. Jadi karena di sini sin tetanya sama 0,273591 dan cos tetanya sama 0,961845, mari kita tulis. Nah, jadi kita akan menggunakan kalkulator untuk mencari nilai daripada kuadrat ini. Jadi hasil dari 0 sin kuadrat itu adalah seperti ini teman-teman. Kita akan tulis terlebih dahulu. Kita akan mencari cos kuadratnya, yaitu, nah jadi hasil dari cos kuadrat adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, mari kita jumlahkan kedua ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya di kalkulator, hasilnya adalah 0,99997,839. Lah, kenapa jawabannya tidak 1? Bukannya harusnya jawabannya 1? Benar teman-teman, harusnya jawabannya 1, tapi mengapa di sini tulisnya 0,999? Karena pada saat sin kuadrat saya tidak dapat menuliskan semua bilangan komanya karena di kalkulator terbatas bilangan komanya, sehingga hasilnya tidak terlalu akurat, yaitu 0,999. Jika teman-teman menulis semua komanya tepat sampai semuanya benar, maka hasilnya pasti akan 1. Karena di sini kalkulator memiliki bilangan koma yang terbatas hanya sampai beberapa angka, maka hasilnya tidak bisa begitu akurat. Namun sudah dapat kita katakanlah, dapat kita buktikan bahwa melalui persamaan ini itu benar bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Karena hasilnya tidak terlalu beda jauh teman-teman, hanya perbedaan sedikit koma saja yang mengakibatkan hasilnya tidak absolut 1, namun hasilnya 0,999999. Nah, sekian saja teman-teman penjelasan saya mengenai materi PJOK dan mengenai trigonometri dalam MTK. Namun saya tidak dapat melakukan ini tanpa beberapa jurnal. Jadi saya itu melakukan research dan beberapa jurnal, dan jurnal-jurnal ini membantu saya untuk meningkatkan wawasan saya dalam melakukan penjelasan mengenai matematika dan PJOK. Berikut adalah link jurnalnya, akan saya tampilkan di dalam akhir video. Baiklah teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. See you next time.